warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Persit yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Senang sekali kami berdua dapat hadir di tengah-tengah sahabat podcast yang menyaksikan podcast kita di hari ini. Dan selamat datang kami ucapkan dalam acara Podcast Persit Merdeka. Nah, sahabat podcast, sebelum kita melakukan perbincangan atau diskusi pada hari ini, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kami Dewi Trisna Apriani Sembiring, kami istri dari Kapten Kavaleri Frans Tambaraja Purba yang saat ini menjabat sebagai Dankikap 10 MSC 13 Merdeka, dan di samping kami Mohon izin memperkenalkan diri, nama kecil kami Laudika Cornelis, dan kami adalah istri dari Kopda Andre Richard Kasegel dengan jabatan dan Cuk 1 Robumori, Tonban, Unit 712, Wiratama. Baik, Bu Andre. Nah, Bu Andre, sebelum kita berbincang-bincang di sore hari ini, mungkin Bu Andre mau mempromosikan IG dulu nih. Benar sekali. Jadi untuk hadirin dimanapun kalian berada, sahabat Persit, penonton setia kami, untuk jangan lupa memfollow IG, YouTube dan juga TikTok dari Persit 13 Merdeka, karena nantinya di dalam sana akan beberapa info-info menarik yang akan kami berikan, dan juga tentunya episode-episode selanjutnya dari Persit 13 Merdeka. Benar sekali. Nah, sahabat Persit yang menyaksikan podcast kita dan juga Bu Andre, sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah sosok wanita yang sangat bijaksana pastinya, sosok ibu Persit ya. Ibu rumah tangga pasti dong, dan juga sosok wanita karir. Pasti penasaran kan, ada siapa sih Bu Andre pada hari ini? Sahabat Merdeka, untuk hari ini kita punya narasumber Dr. Christine Simajuntak CHT, dokter dan hipnoterapis bersertifikat AWGI yang fokus di bidang kesehatan mental juga kesehatan luar dan dalam. Halo dokter, selamat datang dokter. Terima kasih sudah mengundang kami. Senang sekali bisa hadir di podcast Merdeka ini. Tentunya kami yang senang ya Bu Andre ya, karena pasti jadwalnya Ibu Dokter sangat padat ya Bu Dokter ya. Nah, Ibu Dokter, sebelum kita melakukan perbincangan kita pada hari ini, mungkin Bu Dokter boleh memperkenalkan sedikit latar belakangnya Ibu Dokter, karena kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin agar sahabat Persit yang menyaksikan podcast ini lebih mengenal siapa sih sosok Dokter Christine ini. Baik, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami Dr. Christine Simanjunta, Chief Tech dan CHT. Kemudian kami merupakan istri dari Kolonel CPM Novem Jandri Raja Guguk SHMTH yang saat ini menjabat sebagai Danpomdam 13 Merdeka. Ya, istrinya dan Pomdam berarti ya Ibu Dokter. Ibu Dokter, yang kami mau tanyakan, namun sebelum kita masuk nih ke materi-materinya Ibu, mungkin Ibu Dokter boleh menceritakan sedikit tentang latar belakangnya Ibu Dokter dan juga bagaimana sih Ibu Dokter ini bisa terjun ke dunia hipnoterapi ini, Bu. Baik, awal mulanya saya sebagai klien seorang psikolog, karena saya merasakan trauma yang cukup berat saat itu. Kemudian saya memutuskan untuk psikolog, dan ternyata dari psikolog dianjurkan bahkan untuk mengambil hipnoterapi. Setelah mengalami sesi hipnoterapi, hanya satu kali saya merasakan perubahan yang luar biasa. Saya merasakan trauma yang berat itu sudah rasa ringan, hampir hilang bahkan ya. Nah, itu saya memutuskan sejak saat itu saya ingin belajar hipnoterapi, karena di situ saya merasa bisa bermanfaat, membantu banyak orang. Meskipun saya juga sebagai dokter kecantikan, namun sebagai hipnoterapi inilah saya merasakan inilah passion saya. Saya rindu membantu banyak orang dengan hipnoterapi. Berarti berawal dari pasien ya, bisa dibilang pasien ya, dokter ya, berawal dari pasien, merasakan manfaatnya. Ya, akhirnya ingin terjun langsung juga ya dalam ilmu ini. Dan tentunya saya mengambil ilmu hipnoterapi di tempat atau lembaga yang terbaik di Indonesia, yaitu Adi Wegunawan Institute di Surabaya. Kami 3 bulan di sana belajarnya.
Ya, Ibu. Jadi ceritanya ini dari pasien jadi mencintai Iya, betul sekali. dunia hipnoterapi. Baik dokter, kita mulai dari dasar dulu. Ya. Apa sih itu pikiran bawah sadar atau PBS dan bagaimana pengaruhnya ke perilaku kita? Ya, kita ketahui bahwa pikiran manusia itu terdiri dari dua, pikiran sadar sebesar 5-10%, kemudian pikiran bawah sadar itu 90-95% berada atau kapasitasnya berada di pikiran kita. Dan tentunya pikiran bawah sadar inilah yang sangat besar mempengaruhi tindakan, perilaku kita, perbuatan kita sehari-hari. Karena di dalam pikiran bawah sadar itu tersimpan semua memori, kemudian pengalaman, kejadian yang traumatik ataupun tidak itu tersimpan semuanya di pikiran bawah sadar. Berarti lebih condong lebih banyak di pikiran bawah sadar Betul sekali. 90 Sampai 95%. Berarti pikiran sadar itu malah lebih sedikit, hanya Sedikit. 5-10. Betul. Nah, Ibu dokter bicara tentang hipnoterapi, itu bisa dari usia berapa dokter? Apakah dari anak-anak atau ada batasan usia remaja begitu dokter? Kita berbicara anak-anak ya, anak-anak minimal 3 atau 4 tahun. Sebaiknya bahkan di atas ataupun di bawah 3 tahun sudah bisa, asalkan cara penyampaiannya mungkin lebih bahasa yang sederhana, lebih lembut, lebih dengan penuh kasih sayang agar bisa masuk sugesti itu kepada anak-anak kita. Berarti cara penyampaian dari usianya itu berbeda ya, Berbeda. cara hipnoterapinya itu ya Ibu dokter. Iya, Ya. betul sekali. Ya. Baik dokter, dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, bolehkah Anda bagikan 1 atau 2 studi kasus nyata dari praktik Anda, di mana teknik hipnoterapi ini membantu anak mengubah kebiasaan buruk? Ya, tentu. Ada satu klien saya yang dibawa oleh orang tuanya tentunya, berusia 7 tahun. Anak ini sering bolos di sekolah dengan alasan suasana sekolahnya tidak enak atau sering dibully guru-gurunya, tidak baik, mungkin teman-teman juga seperti itu. Dengan bantuan saya masuk ke dalam relaksasi, saya masukkan sugesti yang positif, dan puji Tuhannya anak itu sudah mau ke sekolah, masuk ke sekolah. Sudah lumayan 30 menit ya proses terapinya. Baik Ibu dokter, kalau tadi berbicara tentang anak juga sudah bisa di hipnoterapi. Nah, kita sekarang sering mengenal dengan parenting atau hipoparenting. Nah, mungkin Ibu dokter bisa menjelaskan tentang bagaimana sih teknik hipoterapi ini diterapkan pada anak Ibu. Hipnoterapi pada anak ini kita bisa lakukan saat anak kita sedang tidur. Tidur namun 30 menit di awal. Jangan sampai anak tersebut sudah terlelap, tidur lelap. Jadi pada 30 menit ini di awal anak masih di gelombang theta. Ya. Seperti kita ketahui, otak kita terdiri dari 4 gelombang. Yang pertama gelombang beta, itu pada saat kita komunikasi seperti ini dalam keadaan sadar. Kemudian turun ke bawahnya gelombang alfa. Itu contohnya kita sedang fokus bermain game ataupun menyetir. Nah, masuk lagi ke dalamnya, di bawahnya adalah gelombang theta. Nah, gelombang theta inilah yang diharapkan bisa kita akses masuk ke bawah pikiran bawah sadar, karena filter mentalnya di gelombang theta ini sudah tidur, atau security-nya sudah tidur. Jadi apapun kita masukkan, sugesti-sugesti positif itu tentunya masuk dengan mudahnya di gelombang theta. Namun apabila sudah tertidur lelap, itu di gelombang delta, ya mohon maaf, Tidak bakalan bisa, masuk tidak ya bisa, dokter. karena sudah tidak fokus apa Sudah tertidur, sudah siap. di dunianya, Siap, ya siap. mimpinya. Jadi pada saat di gelombang theta itulah Siap. kita masukkan sugesti positif. Misalnya anak itu sering bermain game, misalnya tidak bisa dihentikan. Nah, di saat dia 30 menit tertidur, kita masukkan seperti ini. Nah, misalnya Dewi misalnya. Siap. Nah, Dewi, ini mama ya sayang, mulai saat ini kamu bermain gamesnya tidak terlalu sering, atau kamu fokus belajar ya sayang, kamu anak yang baik. Masukkan semua sugesti positif seperti itu. Itu akan masuk ke pikiran bawah sadarnya, dan pada saat dia sadar, dia akan berubah. Itu kira-kira Ibu dokter berapa lama kita melakukan Sugesti seperti itu? Tidak ada batasan, tentu kita lihat juga kondisi anak kita ya. Jangan sampai sudah tidur nyenyak percuma apa yang kita sampaikan. Jadi kita lihat, kalau misalnya ini anak
ternyata tertidur nyenyak. Nah, kita bisa yang tadinya gelombang delta ya, tertidur nyenyak, kita bisa sentuh sedikit tangannya atau tarik bantalnya supaya dia agak, tapi jangan kasar. Kalau kasar Bangun, bangun tidak bangun pasti. ya. Nah, itu naik lagi dia ke gelombang theta, masukkan lagi sugesti. Jadi tidak ada batasan selama anak itu di gelombang theta. Kalau itu ke bapak anaknya bisa nggak dokter? Oh, bisa sekali, bisa sekali. Itu ada seksi selanjutnya berikutnya ya. ya, untuk suami. Iya, kan udah lebih sayang sama Betul istri sekali, ya, dokter iya, ya. betul. Baik, Apalagi nih, Bu? selanjutnya ini kita mau bertanya, Bu, untuk pemberian sugesti agar bersifat permanen bagaimana caranya? Iya, pertanyaan yang bagus ya, Bu ya. Jadi untuk memberikan sugesti, ada yang bilang sugesti hanya bersifat sementara. Iya. Nah, syarat untuk sugesti itu bisa permanen ada beberapa. Yang pertama, jangan menggunakan kalimat negatif. Jadi gunakan selalu kalimat positif. Kalimat negatif itu seperti apa? Misalnya, jangan gunakan jangan. Kata-kata jangan. Jangan nakal. Larangan gitu Ya, ya, dokter. betul. Jangan, tidak, itu jangan. Tidak boleh digunakan. Jadi, kalimat positif saja. Misalnya, jangan main game misalnya. Tidak bisa seperti itu. Anak-anak fokusnya malah ke main gamenya. Jangan itu diabaikan ya, Ya, dokter betul. ya. Nah, seperti itu. Jadi, apa maunya kita bilang belajar yang banyak ya, main gamenya sedikit aja atau bagaimana, itu positif. Ya. Iya. Kemudian yang kedua, bersifat repetisi, pengulangan. Sugesti hanya sekali dua kali itu tidak akan Tidak bisa. berhasil. Ya. Berarti harus diulang-ulang. Betul sekali. Dan selanjutnya juga jangan menggunakan kata akan, tetapi kata sekarang. Sekarang kamu menjadi anak yang baik, anak yang ini. Jangan bilang nanti kamu akan. Iya, benar-benar itu dokter. kapan, Iya. seperti itu. Karena kan orang tua kadang-kadang kebawa ini ya dokter ya, jangan sering main ini ya, gitu kan. Iya. Nanti kalau kenapa-napa, nah ada kata-kata nanti seperti itu. ya. Karena pribadi juga ini Iya, dokter. betul, kita pasti Jadi Punya- kebanyakan kita lebih banyak di kata-kata jangan. Jangan, ya. Jangan. Tidak boleh begini, tidak boleh, itu tidak bisa. Jangan makan es krim nanti sakit. Iya. Nah, itu salah satu Ya contohnya. betul, makan es krimnya cukup ini anak ya, sekali aja seminggu atau bagaimana itu bahasanya. Karena kan kadang-kadang beda ya dokter, yang malam, aduh kasihan nih anak udah dimarahin, besok pagi Besok jangan. ketika anak-anaknya berulah udah kumat lagi. Iya, betul. Kalau kata ibu-ibu sekarang itu parenting VOC dokter. Iya. Jadi malam-malam mamanya ibu perin, nah Iya, itu kan? siang-siang jadi sumakan. Bisa. Nah, ibu dokter, kami juga ingin menanyakan, apakah ada tips khusus dari ibu dokter untuk orang tua yang merasa lelah atau kehilangan kesabaran dalam menjaga anak-anak? Nah, sekarang kan anak-anak banyak polanya ya dokter ya. Nah, mungkin ibu dokter punya tips-tips gimana sih buat kita kaum ibu rumah tangga, khususnya orang tua yang memiliki anak di bawah 5 tahun, pastinya anak-anak itu sangat banyak polanya ibu dokter. Baik. Kita ketika lelah ya, pastinya itu sangat lelah. Kita bisa lakukan tarik nafas yang dalam, ya, sambil seperti mungkin yang Iya, di awal tadi. ya, awal. Tapi mohon maaf ibu dokter, jujur Ya. podcast kali ini terasa lebih santai. Oh, Mungkin iya. karena kita sudah melakukan Iya, terapi betul. tadi ya dokter. Walaupun Ya. singkat, tapi dengan Iya. tarik nafas yang dalam, kita sebutkan sugesti kita, saya bisa, saya percaya diri. Karena jadi lebih percaya diri ya Betul ibu sekali. Jadi dokter. kita hari ini jadi pasiennya ibu. yang datang perdana di ruangan ini. Begitu. Iya. Ya, jadi kita juga orang tua memang harus seperti itu, rileks, tarik nafas yang dalam, menenangkan diri seperti itu, dan fokus juga kita ke kasih sayang, tidak usah dengan emosi, penyampaiannya juga dengan lembut, itu lebih masuk ke bawah sadar anak-anak. Baik, Nicum. Jadi bisa kita tarik kesimpulan sebelum kita hipnoterapi sama kita, jadi kita juga harus berdamai sama diri kita juga. Betul, betul. Dan ini ada pertanyaan lagi, Jin. Bagaimana kalau anak menolak diajak relaksasi? Kebetulan anak kami udah 10-11 tahun, sudah mulai ke arah remaja. Jadi ketika diajak untuk berbicara, sedangkan berbicara waktu bangun saja sudah ngotot-ngotot kita ya. Bagaimana? Soalnya ketika dia tidur, anak kami juga ada modelan yang nempel molor. Jadi kami bingung, ini frekuensinya sudah di mana ini sebenarnya? Iya. Jadi bagaimana? Kalau untuk tipe yang nempel molor itu, Iya. jangan gunakan 30 menitnya, tapi kita bisa gunakan saat mereka baru bangun.
Itu saat mereka benar-benar antara seperti migau gitu ya, kita bisa masukkan sugesti positif itu. Nah, mulai sekarang kamu jadi anak yang baik, kamu rajin sekolah, dengar-dengaran kepada orang tua dan guru dan sebagainya, kan positif lagi. Karena memang kata-kata yang apa yang kita ucapkan itu sangat berdampak ya Ibu Dokter ya. Kalau kita mengeluarkan sugesti yang positif, ya bakalan positif yang terlaksana ya. Dan terutama saat pikiran bawah sadar aktif. Ya, maksudnya gelombang theta tadi. Karena kalau sadar, yang seperti saya sampaikan 5-10% itu tidak akan berdampak untuk perubahan perilaku anak kita. Iya, soalnya ngotot-ngototan. Keren sekali, ilmunya masuk sekali ya hari ini. Pasti ibu-ibu sahabat Persit yang menyaksikan ini juga mendapat ilmu yang luar biasa ini, ilmu gratis dari Ibu Dokter ya. Nah Ibu Dokter, dari pengalaman yang Ibu Dokter dapat tadi, mungkin apa sih Ibu Dokter kunci kesuksesan dari aplikasi Hipoparenting di rumahnya Ibu? Ya, tentunya konsistensi, kemudian suasana yang aman dan penuh cinta, dan orang tua menjadi model yang positif, role model. Iya, seperti itu, dan penggunaan bahasa yang positif setiap harinya. Nah, ini masalah role model ini yang Masih berat ya. karena untuk kami juga orang tua, kami juga berusaha karena ada luka juga dari Ya, orang tua betul. kita yang masalah. Makanya tadi ketika Ibu menjelaskan, kami mengambil kesimpulan bahwa kami juga harus berdamai dengan diri Betul kami sekali. sendiri. Bahkan untuk pasien anak itu sebaiknya didampingi orang tua. Saya terapi dulu orang tuanya, karena ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana anak bisa melihat positif dari kita orang tuanya kalau kita sendiri belum berdamai Dengan luka mungkin ya Ibu Dokter betul. ya. Soalnya memang berasa sekali Bu, ini materi memang bagus sekali, tolong dicatat, kalau ada problem tolong dicatat. Soalnya kita banyak kali jadi sumalah untuk anak-anak kita, apalagi kalau sudah siang-siang, ini musim panas, emosi udah naik, udah lepas. Jadi terkadang ketika melihat anak itu, harus kami lakukan apa yang orang tua kami lakukan dulu. Ya. Karena di VOC itu terbawa-bawa sampai sekarang. Kalau saya masih hidup sekarang, berarti anak saya juga bisa. Padahal sebenarnya itu sudah jadi luka bagi diri saya sendiri. Jadi memang harus kami sembuhkan dulu. Iya. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih dokter untuk yang tadi. Iya. Sekarang kita masuk ke panduan praktis. Boleh dok? Bagi langkah-langkah nyata yang orang tua bisa mulai lakukan di rumah. Ya, langkah sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama, menciptakan rutinitas tenang di malam hari, kurangi gadget tentunya, dan buat momen bonding dengan anak. Ya. Sering mengajak ngobrol itu juga Ya, salah satu bonding ya betul, Dokter. ya. Atau kita dongeng atau membaca Cerita. buku, ya, sebelum tidur. Jadi itu yang akan terekam di memori bawah sadar anak. Seperti cerita misalnya kalau kita sering menceritakan apa? Kancil dan buaya, itu kan sampai sekarang kita pasti Terbawa masih ya, ada kancil dan buaya. Ya, itu dibudayakan bercerita sebelum tidur pada anak. Kemudian gunakan seperti tadi saya sampaikan kalimat sugesti sederhana. Misalnya kamu bisa bersabar ya nak, kamu anak yang baik, mama sangat sayang sama kamu. Itu saja. Wih, hebat sekali. Kena ke diri sendiri dan juga langsung terpikir anak di rumah. Aduh, saya banyak salahnya. Sama aja kita Bu, namanya ibu yang Ibu banyak rumah banget ya. Iya. Pikirannya Pikirannya benar Ibu Dokter. Betul. Kadang di suami, kadang di Iya. anak, organisasi, Benar, pekerjaan ya curhat kan. ya, ya. Benar sekali Ibu Dokter, tidak terasa ya Ibu Dokter perbincangan kita tentang parenting, bagaimana tentang hipnoterapi juga sudah Ibu Dokter jelaskan, dan tentunya ini pasti sangat bermanfaat bagi Ibu Persit yang menyaksikan karena relate sekali sama kehidupan kita, Iya, ilmu-ilmu iya, apa iya. yang dapat kita. Oh ya dokter, Ibu Dokter ada Instagram mungkin biar kita promosikan dari sahabat Persit yang menyaksikan ini bisa follow akunnya Ibu Dokter biar menambah ilmu lagi ke depannya ya kan Ibu. Oh ya, baik. Instagram saya adalah dr.christine_my_doctor. Nah, jadi bagi sahabat Persit yang ingin menambah ilmu, karena pasti kan Ibu Dokter membagikan juga ya tips-tips nanti ke depannya di Instagramnya Ibu Dokter. Jadi silahkan follow yang ada di bawah ini biar lebih mengenal lagi nih sosok seorang Dokter Christine ini seperti apa. Nah Ibu Dokter sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kasih. sudah berkenan hadir
hadir di podcast pada hari ini. Semoga nanti kedepannya kita memiliki waktu yang lebih lama lagi ya Ibu, berbincang-bincang lagi. Rasanya belum cukup sebenarnya. Tapi dengan banyak pertanyaan. Pertanyaan kamu sebenarnya. Nanti mungkin bisa di ruang konsultasi. Iya. Baik, sahabat Persi, tidak terasa diskusi kita pada hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa saksikan terus apa, Ibu Andre? Podcast Persit Merdeka. Akhirnya kami bertiga pamit undur diri. Salam sehat, salam semangat, salam merdeka. Bye-bye.